Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertaimu semua dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, sahabat remaja dan pemuda-pemudi yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, dari Gereja HKBP Cirebon yang beribadah pada saat ini bersama kami lewat channel ini, dan juga saudara-saudara yang juga ikut beribadah bersama kami melalui channel yang telah kami perbuat ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada hari ini, inilah ibadah online yang ketiga di Gereja HKBP Cirebon. Dan pada bulan Mei ini kita telah memasuki bulan kedua kondisi keadaan darurat sejak Presiden telah memutuskan bahwa pandemik COVID-19 menjadi sebuah bencana nasional non-alami, di mana telah diputuskan melalui sebuah peraturan PSBB bahwa kita harus tinggal di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan ibadah di rumah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di tengah keadaan kondisi inilah, dalam ibadah kita pada minggu ini 18 Mei 2020, firman Tuhan menyapa kita lewat doa syukur Daud dalam 1 Tawarik pasal 17 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Mari kita ikuti di dalam hati. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman untuk juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya,
Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita bisa memiliki semua yang terbaik di dunia ini, harta, kedudukan, bahkan kemewahan. Tetapi kita akan tetap berduka cita atau berduka ketika tidak memiliki orang-orang yang terdekat yang mencintai kita, yang mencintai keluarga kita. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Demikian cuplikan dari theme-song sinetron yang sangat indah, yaitu Keluarga Cemara, di mana diberitakan di sana bahwasanya menceritakan kehidupan sehari-hari keluarga yang sangat sederhana tetapi dipenuhi dengan kebahagiaan dan kedamaian. Bagaimana mereka mengisi hari-harinya dengan saling membantu dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan dengan bersatu. Suatu kehidupan yang seharusnya menjadi kehidupan keluarga Kristen yang sejati. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat di mana semua nilai-nilai kehidupan diajarkan dan dipraktekkan. Rasa hormat, kejujuran, simpati, kepedulian, pengampunan dimulai di dalam unit kecil yaitu rumah tangga tersebut. Saudara-saudara, stay at home adalah salah satu istilah yang sangat populer dalam masa pandemi COVID-19 ini, di rumah saja. Di rumahlah seharusnya orang memiliki rasa nyaman. Di rumahlah orang merasa dikasihi dan dihargai sebagai bagian dari sebuah komunitas. Di dalam keluarga pula lah orang dapat bertumbuh. Di dalam fisik, akal budi, hubungan sosial, kasih, dan hal-hal yang bersifat rohani. Di dalam keluarga orang dapat berjalan. Di dalam keluarga orang dapat dengan bebas mengembangkan semua talenta dan karunia-Nya. Melihat betapa pentingnya keluarga, itulah sebabnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, keluarga harus dibangun di atas dasar yang teguh, yaitu firman Allah. Hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak akan menjadi indah bila berlandaskan kepada ketetapan firman Tuhan. Saudara-saudara, jika kita membaca kitab Efesus 5 ayat 22 dan Kolose 3, mengajarkan apa yang harus dilakukan agar ayah, ibu, dan anak berbahagia. Salah satunya dikatakan di sana, suami harus mengasihi istri, istri harus tunduk dan menghormati suami, orang tua menghormati anak-anak, mendidik anak-anak, demikian juga anak-anak boleh menerima nasihat daripada orang tua. Semuanya itu bermuara kepada satu kata, berdoa untuk keluarga. Menjadi panggilan kepada iman Kristen kita pada saat ini. Dalam hal ini, dalam 1 Korintus, dalam kitab Tawarik 17 ayat 16 sampai 27 ini, merupakan respon iman Raja Daud ketika mendengar firman yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Nathan terhadap kerinduannya membangun bait suci yang ditolak. Namun Tuhan menjanjikan bahwa Ia akan membangkitkan keturunan dan mengkokohkan kerajaannya. Lalu
Raja Daud merespon dengan berdoa syukur atas pemilihan Tuhan terhadap keluarganya dan keturunannya untuk menjadi raja atas Israel dalam membangun bait Allah tersebut. Jika kita membaca dalam ayat yang ke-16 dikatakan, siapakah aku ini ya Tuhan, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Menjelaskan tentang sejarah kehidupan Daud yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Nathan, yaitu pertama, bahwa anugerah Tuhan bagi Daud tidak membuahkan dia menjadi sombong. Ia tidak menganggap bahwa ia layak menerima janji Tuhan tersebut. Yang kedua, Tuhanlah yang mengangkat Daud menjadi raja atas umat Israel. Tuhan berfirman, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umat Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah kesibukan tugas sebagai raja, kita melihat dalam ayat 23 sampai ayat 27. Di tengah-tengah kesibukan dia sebagai raja, Daud juga menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Dia memberikan waktu khusus untuk keluarga, terutama berdoa untuk keluarganya. Walaupun sebenarnya Tuhan telah berjanji kepada Daud tentang keberlangsungan hidup keluarganya yang diberkati, tetapi ia tetap memohon dalam doanya agar janji Tuhan itu berlaku dalam diri dan keluarganya, yaitu janji berkat seperti yang diungkapkan dalam ayat yang ke-27. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluargamu hambamu ini, supaya berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya, diberkati untuk selama-lamanya. Hal ini bukan berarti bahwa Daud meragukan akan janji Tuhan, tetapi ia menyadari bahwa sebagai seorang hamba, ia meminta kepada Tuhan atas dasar kasih setia bapa kepada anak-anaknya. Bagi Daud, pemberian Tuhan justru menggambarkan kebesaran pemberi janji, bukan penerima janji. Maka anugerah Tuhan yang luar biasa membuat dia semakin memuliakan nama Allah. Hubungan ini adalah sebuah bentuk komunikasi spiritual antara Daud dan Tuhan Allah. Karena itu bagi kita, Allah harus benar-benar betul-betul diberi tempat dalam kehidupan keluarga, sehingga jaminan keberlangsungan hidup keluarga kita selalu bertumpu pada kuasa dan kehendak Allah. Seperti Daud, kita juga patut bersyukur atas relasi spiritual yang diperkenalkan Tuhan atas kehidupan kita dan keluarga kita. Saudara-saudara, kesetiaan itu harus dibuktikan. Kesetiaan itu harus dibuktikan dalam bentuk ibadah yang benar, termasuk di dalamnya berdoa untuk memohon berkat kepada Tuhan, penyertaan serta perlindungan daripada Tuhan. Apapun yang telah dijanjikan Tuhan dapat kita miliki, tetapi kita harus tetap meminta di dalam doa. Saudara-saudara, doa Daud sebagai bentuk perhatian pada keluarga yang di dalamnya terjalin kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Sesibuk apapun, kita harus menyediakan waktu bagi keluarga untuk berdoa bersama. Dengan demikian terjalinlah relasi yang harmonis antara keluarga dengan Tuhan. Tuhan Allah memakai setiap keluarga menjadi alat damai sejahtera untuk mewujudkan karya selamatnya di bumi milik Tuhan. Saudara-saudara, saya membuat satu catatan lepas di sini. Kadang-kadang zona aman itu membuat kita lupa. Pernah ada ibu-ibu curhat kepada saya berkata begini, kenapa ya Pak Pendeta? Kenapa saya begitu banyak mendapat masalah? Apa dengan cara itu membuat saya menjadi benar? Loh, Anda yang menjawab, Anda yang ngomong,
Anda yang bertanya, Anda yang memulai, Anda yang mengakhiri. Kira-kira begitu. Ya. Jadi Tuhan bisa kita katakan bisa mempercantik batinia rohani kita lewat masalah. Jadi bagian mana dalam hidupmu itu yang harus digarap. Tuhan garap dengan masalah. Jadi kalau ada masalah jangan cuma berkata, Pak Pendeta, tolong doakan masalah saya cepat selesai. Kalau ada jemaat saya dulu minta seperti itu doanya Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagi saya itu perkara gampang. Perkaranya apa? Tinggal saya saat teduh, doa keluarga atau pas jam 2 pribadi, saya bawakan dalam doa saya, selesai, habis perkara. Sekarang enggak lagi, modelnya kita ganti. Saya mengatakan begini, Bu, coba temukan apa maksud Tuhan di balik masalahmu. Baru itu pas. Bu, coba temukan apa maksud Tuhan di dalam masalahmu. Nah, untuk itu kita harus belajar kebenaran. Apa alasan kita hidup? Itu harus jelas. Mengapa harus diubahkan? Diubahkan macam apa? Harus komprehensif. Kalau saudara tidak tahu, ya nggak ada gairah untuk betul-betul memperbaharui diri. Makanya mesti belajar firman Tuhan. Yang pertama belajar firman Tuhan. Yang kedua, tiap hari kita harus bertemu dengan Tuhan minimal 30 menit. Sebagaimana Daud, sesibuk apapun dia memberikan waktunya berdoa bersama dengan keluarganya. Sesibuk bagaimanapun 30 menit. Di situ ada sebuah pengalaman adi kodrati atau pengalaman supranatural yang Anda alami, yang pasti kita masing-masing khusus dan khas, dan itu sepertinya tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Itu pengalaman supranatural, itu pengalaman adi kodrati kita. Saat seperti itulah Tuhan berbicara kepada kita, Amanginang, remaja Napa Sobulung. Saat itulah Tuhan berkata kepada kita, kamu begini, mestinya kau begitu. Bulan pertama, tahun pertama, kadang kita tidak mendengar suara itu. Bahkan kita mengatakan, bagaimana ini ya? Sepertinya gak ada suara apa-apa nih. Apakah bisa saya merasakan Tuhan, kehadirat Tuhan? Kayaknya gak ada merinding-merindingnya nih. Saya sudah berdoa sampai 1 tahun, 2 tahun. Itu seperti orang cacat, saudaraku. Maksudnya seperti ini, kalau orang jalan perlu tongkat berarti dia cacat. Padahal firman Tuhan mengatakan berbahagia orang yang percaya walaupun tidak melihat. Saudara dan saya harus belajar. Walaupun, sekali lagi, walaupun tidak ada rasa apa-apa. Contohnya, saudara harus mampu untuk mengosongkan diri. Harus melipat tangan kehadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam namamu. Dengan segala kehormatan. Kadang-kadang saya melihat orang muda kalau doa di mimbar atau orang bergaul dengan Tuhan suka kurang sopan dengan Tuhan. Bisa dipastikan orang seperti itu tidak akan ketemu dengan Tuhan. Dia berdoa dengan luar biasanya. Haleluya Tuhan, sebagaimana ini. Sepertinya dia menjadi hilang kesadaran dan bentak-bentak kepada Tuhan. Loh, kok bentak-bentak Tuhan? Emangnya lu siapa? Kenapa enggak pakai sopan sedikit? Saya kadang berkata dalam hati, ini orang kurang ajar. Ini enggak hormat sama Tuhan. Tahu enggak, kalau bergaul dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, berdoa pun harus hati-hati loh. Karena kita berhadapan dengan pribadi yang hidup. Amin. Kita berhadapan dengan pribadi yang hidup. Setiap kali saya berkhotbah,
terlebih di mimbar ini, sering saya membayangkan Tuhan ada di belakang ini. Ya. Tadi saya persiapan di sini dan duduk di kursi panas ini. Ya. Saya merasakan di belakang saya ini ada Tuhan yang mengatakan, hati-hati ngomongmu ya Haris ya. Hati-hati kamu ya kalau mau bicara. Hati-hati kalau kau mau jok atau seloro. Jangan berlebihan, nanti firmanku tidak sampai engkau sampaikan. Saya juga merasa ada Tuhan di antara kita pada saat ini, walaupun kita hanya 2 sampai 7 orang di ibadah online ini. Saudara-saudara, itu mesti dilatih. Itu mesti dilatih. Percaya enggak saudara-saudara, kalau saudara bertemu minimal 30 menit setiap hari dengan Tuhan, itu pasti beda. Suasana hidupmu pasti berbeda, itu mutlak. Kalau infotainment Anda bisa lihat sampai hafal Ariel pacarnya ini, Yunisara ini, dan itu begini segala macam. Tapi begitu tiba-tiba membaca Alkitab, mari kita baca 1 Tawarik. Apa yang terjadi bro? Kata orang muda. Bingung dia guys. Kitab Tawarik dicarinya di kitab Perjanjian Baru. Sampai mampus pun kitab itu tidak akan pernah ditemukan di Perjanjian Baru. Bahkan sampai Yesus datang yang kedua kali, bahwa kitab itu tidak akan pernah diketemukan. Berarti saudara lebih menghargai infotainment daripada Tuhan. Saudara bisa medikur bisa 2 sampai 3 jam. Kalau spa dari pagi sampai sore. Tapi 30 menit saudara berdoa pun tidak, itu sama saja artinya saudara tidak menghargai Tuhan. Gimana mau cantik batiniamu, rohanimu, wajahmu cantik, hatimu tidak. Saudara-saudara, bagaimana suasana warna kehidupan kita di masa pandemi COVID-19 ini? Apakah kita telah membuka ruang khusus bagi Tuhan untuk keluarga kita? Puji Tuhan jika keluarga kita, di rumah kita pada musim COVID-19 ini menjadi mimbar, altar khotbah. Kita benar-benar menempatkan Tuhan dalam masa stay at home ini. Tapi jika ada di antara kita selama di rumah pekerjaannya dari bangun pagi sampai malam online terus di dunia maya, hati-hati saudara, bertobatlah. Tuhan sedang melihat dari singgasananya keluarga kita masing-masing di masa COVID-19 ini. Mari kita jadikan seluruh penghuni keluarga kita tetap online kepada Sang Halid, kepada Sang Raja Gereja. Jangan sampai offline, putus hubungan. Saya sebagai pendeta pada musim COVID ini saya sangat berbahagia. Kenapa? Ketika saya bangun pagi, saya telah disuguhkan oleh berbagai macam firman. Sehingga saya merasa, puji Tuhan, ternyata umat manusia sekarang ini sudah menjadi pendeta-pendeta, pemberita-pemberita firman Tuhan. Amin. Luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara, demikianlah saudaraku kehidupan kita di masa pandemi ini. Pasti begitu banyak hikmah yang kita ambil. Tuhan pasti membuat kita, hidup kita berubah dan mau diubah melalui segala pekerjaan yang kita bisa nikmati menjadi berkat dalam kehidupan ini. Harapan kita sebagai orang-orang yang beriman, orang yang rajin berdoa pasti tidak mau bermalas-malasan. Dia tidak akan mau menyerah dengan situasi apapun, tetapi orang yang beriman berdoa harus mampu berbuat yang luar biasa dalam hidupnya. Pandemi ini justru harus dihayati sebagai undangan Allah bagi kita semua untuk mempersiapkan hidup yang lebih indah sesudah selesai virus corona ini berakhir. Banyak hal yang dapat kita petik dalam kondisi saat ini. Kebersamaan orang tua dengan anak-anak, bersama dengan Pahopu, bersama dengan Pahopu Hela Parumain.
hidup lebih menjaga kebersihan dan mengusahakan jaga kesehatan, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dalam doa, hidup berhemat dan bisa mengatur waktu, dan semakin mencintai keluarga kecil kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kiranya pandemi virus corona ini membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, berdoa dan bekerja. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji hormat kehadirat-Mu ya Tuhan atas kasih setia-Mu yang telah menemani perjalanan kehidupan kami. Engkaulah Tuhan dan Raja kami yang tiada batasnya. Engkau menemani kami sepanjang kehidupan kami. Kasih setia-Mu tetap selama-lamanya. Dan Tuhan telah menebus kami dari dosa dan memberikan kami jaminan yang kekal di tengah perjalanan kehidupan kami. Sebagaimana firman-Mu yang telah mengingatkan kami, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan badai yang sedang kami alami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memberikan jaminan kehidupan kami sebagai umat yang beriman yang selalu berdoa kepada Tuhan. Berkatilah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkatilah Tuhan para medis dan semua sukarelawan yang telah memberikan waktunya dalam masa pandemi ini. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya, berikan mereka kekuatan. Sembuhkanlah mereka yang saat ini sedang mengalami perawatan melalui tangan-tangan dokter. Terima kasih Tuhan, kami mohon kehadirat-Mu. Berkati jugalah yang kami yakini para ahli yang sedang menemukan vaksin penyembuh penyakit ini. Biarlah Engkau memberikan hikmat dan pengetahuan agar dapat ditemukan dan kami keluar dari persoalan ini. Bapa di dalam surga, berkatilah umat-Mu agar tidak jenuh beribadah, tetap di rumah dan berdoa kepadamu. Dan juga mengikuti himbauan pemerintah agar mereka semua mendukung program untuk memutus rantai penularan virus ini. Berikanlah Tuhan makanan, minuman, bakal bagi orang-orang yang pada saat ini menghadapi kondisi ekonomi akibat keadaan ini. Biarlah Tuhan membuka hati setiap orang untuk ikut saling berbagi. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu HKBP Cirebon yang pada saat ini kami melihat dan merasakan sukacita, yaitu dengan lahirnya anugerah yang luar biasa, seorang anak laki-laki bagi Bapak Dr. Ipan Sarumpait Inang Boru Siahaan. Begitu juga kepada keluarga Amang Riwanto Lumban Gaul Inang Boru Siregar. Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki. Biarlah mereka Tuhan pelihara menjadi anak yang sehat dan takut akan Tuhan. Berkatilah keluarga untuk mendidik dan membesarkan anak ini seturut dengan firman Bapa di dalam surga. Begitu juga dengan jemaat yang bertambah pada saat ini, yaitu Bapak keluarga Riwanto Lubanggal. Jadikanlah jemaat ini menjadi jemaat yang bertumbuh, jemaat yang selalu berdoa kepada Tuhan, menjadikan ibadah di tengah-tengah keluarganya. Bapa di dalam surga, secara khusus kami berdoa kepada jemaat Tuhan yang sedang dalam perawatan di rumah, secara khusus juga di rumah sakit, yaitu Saudara Iwan Lamandau Simajuntak, Amang Ji Pak Pahan, Nyonya R Pak Pahan Nainggolan, Amang Kondar Simamura Bapak Devli, Hendra Nababan yang sedang dirawat rumah sakit Bedimas. Dan begitu juga secara khusus kami berdoa kepada orang tua kami yang sudah dirawat di rumah, Opu Shalom Boru Simamora, Opu Luhut. Dan begitu juga jemaat-jemaat Tuhan tidak kami boleh sebutkan satu persatu dari mimbar ini. Berikanlah
kedamaian hati. Berkati pendampingan dari keluarga, sehingga mereka boleh mengucap syukur kehadirat-Mu atas segala kasih setiamu yang agung itu. Terpujilah ya Tuhan. Kehidupan kami 1 minggu ke depan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.